Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Masyaallah muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan itu memiliki beberapa keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bahwa puasa Ramadan ini atau seorang yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia dan terkhusus nanti di akhirat ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lisaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Seorang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan 'inda fitrihi, ketika berbuka. Ini kebahagiaan yang pertama, yaitu ketika berbuka. Sebenarnya berbuka itu kegiatan yang biasa sebenarnya asalnya, karena cuma makan minum itu sudah biasa kita lakukan setiap hari. Makan minum itu sudah biasa. Tapi kenapa kemudian berbuka puasa itu menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan kita? Karena sebelumnya kita berpuasa, kita merasakan sesuatu yang sangat berat, kehausan, kelaparan, lelah, letih, yang semua itu kemudian menjadikan makan minum ketika berbuka itu sesuatu yang sangat membahagiakan kita. Itu menunjukkan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa terkadang kebahagiaan yang kita alami itu akan kita rasakan saat kita sebelumnya mengalami sesuatu yang sangat melelahkan. Buktinya cuma makan minum saja itu bisa kemudian begitu bahagianya. Padahal sebelum Ramadan sudah biasa. Makan minum tiap hari juga sudah biasa. Tapi kenapa di bulan Ramadan saat kita berbuka karena kita berpuasa itu kita mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan nanti di akhirat kelak akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala atas ibadah yang telah dia lakukan di dunia. Karena puasa Ramadan merupakan puasa atau salah satu ibadah yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala tanpa batas. Kalau seluruh amal ibadah di bulan Ramadan atau seluruh amal ibadah itu secara umum itu pahalanya terbatas. Kalau sekian ibadah ini pahalanya sekian, ibadah itu pahalanya sekian. Tapi khusus as-shaum Ramadan itu pahalanya tanpa batas. Makanya insya Allah orang-orang yang minashaimin, orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang berpuasa dari kalangan kaum muslimin, itu merupakan salah satu tanda di dunia, tanda bahwa orang-orang itu akan menjadi orang yang mendapatkan sa'adatul akhirah, mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Jadi sebenarnya Bapak Ibu atau jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang beruntung di akhirat itu sebenarnya memiliki dua tanda. Tanda saat sudah wafat, begitu wafat itu ada tanda-tandanya. Mungkin nanti lain kesempatan akan saya sampaikan itu. Kemudian tanda saat masih hidup. Itu sudah kelihatan tanda-tanda calon ahli surga. Salah satunya insya Allah adalah minashaimin
golongan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena orang yang bisa berpuasa di bulan Ramadan itu pasti pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan keuntungan apapun, mendapatkan lelah, haus, lapar, ya, dan berbagai hal yang tidak menyenangkan, tidak mendapatkan peluang untuk dipuji makhluk karena nggak kelihatan. Orang berpuasa kan nggak kelihatan. Beda dengan orang infak yang mungkin kelihatan 100 juta, kelihatan, dicatat 100 juta. Orang berpuasa itu rahasia antara baina al-abdi wa baina rabbih, rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau masih dia bisa berpuasa Ramadan, itu tanda hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala nanti menjadikan kita orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, di kehidupan yang kekal abadi, dan kita akan berbahagia di sana, menjadi orang-orang yang beruntung. Sebelumnya kita sudah berlelah-lelah dalam kehidupan dunia ini. Kata pepatah mengatakan, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Inna ma'al usri yusra, bersama ada kesusahan, kesulitan, itu ada kemudahan. Bersama kesusahan, keletihan, itu ada kebahagiaan kelak di akhirat. Oleh karena itu jangan sampai kita membeli dunia yang cuma sementara, yang begitu hina ini, ya, menurutinya, kemudian nanti kita mengorbankan menjual akhirat yang kekal abadi. Bayangkan ya, umur kita kan cuma sebentar. Tinggal berapa tahun, coba kita berpikir. Sisa umur kita ini tinggal berapa tahun? Tidak ada yang tahu. Harapan kita kan mungkin kita akan wafat umur 80 tahun, 90 tahun. Bahkan kalau bisa pengen hidup 1000 tahun. Sebagaimana penyair Khairil Anwar yang menyatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya kalau bisa. Tapi menjadi sunatullah bahwa umat Nabi Muhammad itu cuma berumur antara 60 sampai 70 tahun. Baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kata Rasul itu dalam hadis yang sahih. Kalau ada yang wafat sebelum 60, ada sedikit. Kalau yang ada wafat lebih dari 70, ada juga sedikit. Rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Coba kita kalkulasi, kita hitung sekarang umur kita berapa, dan kira-kira kalau kita pakai parameter 60 sampai 70 tahun, sisa berapa, dan berapakah amal soleh yang kita siapkan untuk masa depan di akhirat kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya singkat saja ya, karena ini sifatnya ceramah singkat, bahwa seorang yang berpuasa itu, satu hari seorang puasa, Pak, itu akan dijauhkan dari sengatan api neraka selama 70 tahun. Bayangkan ya, bayangkan sehari puasa Ramadan, baru sehari ya, itu nanti salah satu imbalannya akan dijauhkan dari sengatan api neraka 70 tahun. Berarti kalau kita puasa 30 hari misalkan, silahkan kalikan 70 kali berapa? 30 hari. Silahkan nanti hitung berapa puluh tahun. 70 kali 30 berarti berapa? 210 tahun. Itu baru satu Ramadan. Nah kalau kita hidup sempat berpuasa misalkan 20 tahun, silahkan dihitung. Hampir-hampir mustahil seorang yang muslim yang berpuasa Ramadan ya sampai akhir wafatnya akan tersentuh api neraka, itu hampir-hampir mustahil. Seharusnya secara logika hitungan seperti ini nggak mungkin. Coba hadisnya, dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW sabda, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhah anin nari sab'ina kharifa. Barang siapa yang berpuasa satu hari, yauman kan satu hari, di jalan Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan waktu selama 70 tahun. Baru sehari puasa dijauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Maka saya sering menyampaikan di ceramah-ceramah saya di Jawa itu, sebenarnya amat sangat sulit seorang muslim yang taat, standar taat saja, nggak usah taat sekali begitu, standar muslim yang taat, ketaatannya standar aja, itu sangat kecil kemungkinan bisa masuk neraka sebenarnya. Baru ini puasa, ini baru sisi puasa Pak, baru sehari puasa aja udah 70 tahun jauh perjalanan dijauhkan dari api neraka. Ini baru puasa, belum sholatnya, belum sodakohnya, belum zikirnya, belum baca Qurannya, belum terawihnya, belum, Masya Allah. Jadi amat sangat sulit sebenarnya standar muslim yang soleh, taat itu akan masuk neraka. Beda dengan muslim yang maksiat ya, karena memang dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah itu nanti ada seorang muslim yang maksiat yang masuk neraka. Tapi nggak akan kekal Pak. Muslim tapi pelaku maksiat. Selama masih Islam sampai akhir hidupnya itu mungkin, baru mungkin ini tapi baru mungkin bisa masuk neraka, disiksa sesuai dosa-dosanya, maksiatnya. Setelah itu akan masuk ke dalam surga dan kekal dalam surga. Itu saja baru mungkin, karena dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah itu pelaku maksiat dari kalangan umat Islam itu bisa diampuni, bisa tidak diampuni oleh Allah. Beruntung kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kan begitu. Maka kita harus bersyukur menjadi seorang muslim, mudah-mudahan kita menjadi muslim yang taat sampai akhir hidup kita, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan surga yang abadi di akhirat, yang akan menjadi tujuan utama kita saat ini berada di dunia ini. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ceramah singkat pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah akan dilanjutkan di hari-hari yang berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.